Kancil adalah hewan yang terkenal cerdik dan gemar menolong sesama. Di setiap situasi yang sulit, kancil tidak pernah putus asa dan selalu menemukan cara untuk bertahan. Meskipun memiliki tubuh yang kecil, kancil selalu bertindak dengan berani dan siap menghadapi tantangan apapun. Dan meskipun sering menghadapi berbagai cobaan, kancil tidak pernah menyerah dan selalu berhasil dengan ide-ide baru yang cerdas. Melihat langit dengan dekapan indah ciptaannya, menjadi bergidik penuh kebesaran dengan cahayanya. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya. Menjadi cerdik dengan model pembelajaran kancil ialah caranya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Salam kebajikan dan salam kebanggaan Universitas Pendidikan Ganesha. Salam harmoni. Dewan juri yang saya hormati, saya Putri Anastasia Basuki selaku ketua tim dengan rekan saya Putu Wiranti Prameswari, Rafisa Mangfira, dan Niputu Raina Cantika Dewi dari Universitas Pendidikan Ganesha mengangkat judul esai yaitu Kancil Model Pembelajaran Cerdik berbasis teori belajar Thorndike bagi siswa penyandang disabilitas. Kami terinspirasi dari istilah kancil yang menjadi nama mode pembelajaran ini dengan filosofi cerdik dan membawa pesan moral positif untuk mencuri hati peserta didik agar menjadi insan yang cerdik seperti kecerdikan kancil yang selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Kami ingin merangkul peserta didik untuk berani dan selalu mencoba mengembangkan potensi dirinya serta menjadi insan yang mandiri guna mewujudkan kesejahteraan hidup berkualitas bagi seluruh penyandang disabilitas. Dewan juriku sekalian, pentingnya pendidikan bukan hanya berupaya memberantas kebodohan dan memerangi kemiskinan, namun esensinya adalah memberi kepedulian pada setiap reaksi perubahan peserta didik agar menjadi individu yang cerdik dan berakhlak baik. Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Kendati demikian dilatar belakangi oleh berbagai data permasalahan kondisi hidup penyandang disabilitas, baik dengan tinjauan data kehidupan semasa sekolah hingga dampak masa depan terkait kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan laporan Kementerian PPN atau Bappenas dalam Yulaswati dan kawan-kawan pada tahun 2021 bahwa 71,4% penyandang disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal yang tidak berbadan hukum sehingga mengindikasikan kesejahteraan hidup yang belum terwujud. Berdasarkan Wicaksono dan kawan-kawan pada tahun 2023 bahwa 81% pekerja penyandang disabilitas berpenghasilan di bawah minimum serta penurunan tingkat bekerja yang awalnya 22,19% di tahun 2017 kemudian menjadi 18,37% pada tahun 2020. Bukti tersebut merupakan bukti empiris terkait kesejahteraan hidup penyandang disabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh seberapa berkualitasnya pendidikan yang didapat semasa sekolah. Terdapat akar permasalahan semasa sekolah yang mempengaruhi kesejahteraan hidup anak penyandang disabilitas. Berdasarkan Nikmah, Harumike, dan Basuki pada tahun 2023 bahwa konsentrasi yang lemah, ketidakstabilan emosi, serta sikap acuh dari peserta didik turut berdampak pada kejenuhan kondisi belajar. Hal ini berdampak pada proses pembelajaran siswa disabilitas yang menurut Erviantono dan kawan-kawan tahun 2024 memerlukan latihan berulang untuk menguasai pemahaman dan keterampilan aktual yang rentan dengan kejenuhan. Eleanora dan Darmadi tahun 2023 menyatakan bahwa idealnya satu guru menangani satu atau dua siswa penyandang disabilitas. Berdasarkan Enang tahun 2021 bahwa teori belajar Thorndike menekankan pembelajaran terjadi melalui asosiasi
antara stimulus dan respons yang pengimplementasiannya berdasarkan trial and error. Hal ini relevan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan teknik belajar khas serta pengalaman praktis untuk menguasai keterampilan. Namun kenyataan data lapangan hasil observasi di SLB Negeri 2 Denpasar menunjukkan hasil bahwa guru membelajarkan siswa melebihi batas maksimal, mengajarkan berbagai jenis disabilitas yang berbeda dalam satu kelas, dan belum ada model pembelajaran yang menyesuaikan dengan pluralitas kebutuhan siswa. Berdasarkan penelitian oleh Azizah dan kawan-kawan tahun 2023, bahwa siswa penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam memproses informasi, berkomunikasi, atau melakukan tugas-tugas tertentu. Berbagai kendala permasalahan pembelajaran berdasarkan data penelitian, publikasi, maupun observasi langsung di SLB Negeri 2 Denpasar bagi siswa penyandang disabilitas harus segera diatasi. Diciptakan inovasi model pembelajaran kancil, kenalkan, ajarkan, nilai, cermati, implementasi, dan latihkan berbasis teori belajar Thorndike bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian pada salindia berikutnya, mari kita membahas mengenai teori belajar Thorndike. Edward Lee Thorndike ialah psikolog Amerika yang dikenal dengan teori koneksionisme dan hukum efek yang menekankan bahwa perilaku keberhasilan mendapat hasil positif cenderung diulang. Teori belajar Thorndike mengungkapkan bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respons yang pengimplementasiannya berdasarkan trial and error. Terdapat 4 hukum yang digagas Thorndike, yaitu yang pertama, Law of Readiness atau hukum kesiapan, yang mengedepankan pada pengenalan awal sebelum masuk pada materi pelajaran agar siswa siap dalam belajar. Yang kedua yaitu Law of Exercise atau hukum latihan yang berfokus pada pembimbingan intens untuk memperkuat pemahaman atau law of use dan mengurangi pelemahan akibat pengurangan latihan atau law of disuse. Yang ketiga yaitu Law of Effect atau hukum akibat sebagai dasar memahami sejauh mana siswa telah menguasai materi melalui penilaian adaptif. Yang keempat yaitu Law of Attitude atau hukum sikap, berfokus pada unjuk potensi di dalam diri siswa sesuai hasil dari latihan selama proses trial and error. 4 hukum Thorndike tersebut terimplementasi dalam sintaks model pembelajaran kancil. Kemudian pada salindia berikutnya, model pembelajaran kancil mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori belajar Thorndike yang mengarahkan siswa untuk belajar dari kesalahan, mengidentifikasi metode yang efektif, dan memperbaiki cara mengerjakan tugas di masa depan. Konsep ini relevan dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan teknik belajar khas serta memerlukan pengalaman praktis dalam menguasai keterampilan. Inspirasi pun datang dari karakter hewan kancil yang dikenal dengan cerita rakyat sebagai binatang yang cerdas dan cerdik. Model pembelajaran kancil hadir dengan pendekatan yang terstruktur, sistematif, dan adaptif, serta memastikan bahwa proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa. Model pembelajaran kancil bertujuan memenuhi komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya menuju pendidikan yang berkualitas. Terimplementasi dengan memfasilitasi mengembangkan kemandirian siswa, dengan mendorong mereka berusaha menyelesaikan tugas dan mengatasi tantangan sehingga mengembangkan keterampilan problem solving. Kemudian pada salindia berikutnya, sintaks kancil pertama yaitu kenalkan. Adalah tahap awal memperkenalkan konsep baru kepada siswa yang melibatkan Law of Readiness atau hukum kesiapan. Dalam teori belajar Thorndike, hal ini terimplementasi dengan pengajaran dari guru yang memberikan pengenalan awal sebelum masuk pada materi pelajaran. Dalam konteks teori Thorndike, trial and error juga memfokuskan pengenalan materi yang jelas dan sederhana.
Sintaks model pembelajaran kancil yang kedua yaitu ajarkan, yang berfokus pada proses mengajar materi secara mendalam dengan pendekatan yang terstruktur dan pelatihan berulang sesuai dengan law of exercise atau hukum latihan dalam teori belajar Thorndike. Siswa akan dibimbing secara intens untuk memperkuat pemahaman atau law of use dan mengurangi pelemahan akibat pengurangan latihan atau law of disuse. Penggagasan ini memberikan siswa keleluasaan untuk menerapkan prinsip trial and error secara efektif. Sintaks model pembelajaran kancil yang ketiga adalah nilai. Merupakan tahap untuk mengetahui bahwa tindakan yang diikuti dengan hasil positif akan dipertahankan pada tahap selanjutnya, sedangkan aktivitas yang mendatangkan hasil negatif akan dievaluasi. Hal ini sejalan dengan law of effect atau hukum akibat. Penilaian ini bersifat adaptif. Penilaian berskala memberi umpan balik yang diperlukan untuk proses trial and error. Sintaks model pembelajaran kancil yang keempat, yaitu cermati, adalah tahapan guru mencermati respon dan kemajuan siswa saat melakukan latihan mandiri melalui LKPD. Berdasarkan hubungan antara stimulus dan respon dari aktivitas selama latihan mandiri berkaitan dengan law of effect atau hukum akibat. Serta hal ini juga akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi materi pengajaran yang berhasil atau tidak disesuaikan berdasarkan pengalaman trial and error siswa. Sintaks model pembelajaran kancil yang kelima adalah implementasi. Melibatkan praktik langsung melalui kegiatan seperti lomba ataupun tes berbasis permainan di dalam kelas untuk mendapatkan hasil konkret dari pembelajaran. Tahap ini juga sesuai dengan law of attitude atau hukum sikap yang berfokus pada unjuk potensi di dalam diri siswa sesuai hasil dari latihan selama trial and error. Sintaks model pembelajaran kancil yang keenam adalah latihkan. Merupakan tahap terakhir dengan latihan yang berulang setelah implementasi. Tahap ini berkaitan dengan hukum latihan atau hukum sikap yang mempertahankan kondisi lingkungan sebagai stimulus dari tanggapan positif siswa. Selain itu, siswa akan terus diberikan latihan baik pengulangan maupun berkelanjutan dengan pengajaran yang lebih inklusif melalui proses trial and error. Selanjutnya berikutnya, sampailah pada efektivitas implementasi mode pembelajaran kancil yang diterapkan pada peserta didik kelas 3 di SLB Negeri 2 Denpasar. Terdapat poin-poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, menunjukkan proses pembelajaran dengan pendekatan trial and error dan penggunaan benda konkret yang interaktif. Hal ini guna membangun keterampilan sosial dan kepercayaan diri pada siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran matematika dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam mata pelajaran matematika kepada siswa penyandang disabilitas tunarungu. Ketiga, tabel hasil belajar menunjukkan hasil observasi bahwa menerapkan implementasi mode pembelajaran kancil menghasilkan nilai yang memuaskan. Mode pembelajaran kancil terbukti relevan dan efektif dalam mendukung kurikulum yang diterapkan, mendukung kebutuhan siswa disabilitas melalui pendekatan inovatif dan pembelajaran aktif. Kancil memiliki suatu keunggulan sebagai modal terbaik dalam pengimplementasiannya, yaitu yang pertama, mode pembelajaran kancil penerapannya menekankan pada aspek pengenalan, pengajaran, penilaian, mencermati, pengimplementasian, dan latihan. Kedua, dapat diimplementasikan dengan berbagai pluralitas jenis disabilitas di SLB Negeri 2 Denpasar. Ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa secara keseluruhan. Keempat, berfokus pada trial and error yang mendorong mereka untuk belajar dari pengalaman langsung, memperbaiki kesalahan, serta mencoba berbagai strategi untuk memahami materi. Kelima, pembelajaran bermakna dan interaktif yang memiliki ketertarikan dalam penerapan pembelajaran model kancil. Keenam, hasil implementasi sekaligus sebagai apresiasi pengembangan unjuk diri siswa. Ketujuh, penguatan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal masa depan.
Poin-poin tersebut sesuai dengan implementasi langsung di jenjang sekolah luar biasa pada kelas 3 di SLB Negeri 2 Denpasar. Kelompok naik mobil membawa hikayat. Kabar baik mendapat email jadi juara pada puncaknya. Kecerdikan tidak hanya cerita kancil pada dongeng rakyat. Karena model pembelajaran cerdik, tentulah kancil yang kami punya. Model pembelajaran kancil membawa berbagai dampak positif yang signifikan di masa depan, terutama dalam konteks pendidikan inklusi untuk siswa penyandang disabilitas. Model pembelajaran kancil memfasilitasi pengembangan kemandirian siswa dengan mendorong mereka untuk berusaha dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi tantangan, dan hal ini juga sangat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan problem solving. Di masa mendatang, diharapkan model pembelajaran kancil tidak hanya diterapkan di sekolah khusus SLB saja, namun juga mampu terimplementasi di sekolah umum yang memiliki siswa penyandang disabilitas. Adaptasi model pembelajaran ini di berbagai institusi pendidikan diharapkan pula turut berkontribusi meningkatkan kualitas pendidikan inklusi sejalan dengan tujuan pendidikan berkualitas dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Model pembelajaran kancil yaitu kenalkan, ajarkan, nilai, cermati, implementasi, dan latihkan, menawarkan pendekatan pembelajaran yang cerdik dan terstruktur yang berbasis pada teori belajar Thorndike. Sintaks model pembelajaran ini mengedepankan prinsip trial and error dengan melibatkan hukum kesiapan, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Implementasi model pembelajaran kancil di SLB Negeri 2 Denpasar merupakan contoh sekaligus potensi untuk diadaptasi dalam memenuhi kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Adanya inovasi ini diharapkan bahwa seluruh siswa penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang setara dan bermutu untuk mempersiapkan diri pada kehidupan yang lebih mandiri dan berdaya.